rakaat. Kalau khawatir subuh tutup dengan witir. Ini berapa rakaat bebas, mau puluhan, ratusan, ribuan kalau mau. Seperti Abu Darda itu, Ba'da Isya sudah persiapan sholat tahajud. Abu Darda radhiyallahu. Ya boleh kalau mau. Itu berapa puluh, bahkan berapa ratus rakaat itu. Ya kan? Ini. Saya kira dia mengenai sholat malam. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Monggo, silakan. Apanya? Witirnya. G. Oh ya, rakaat bisa 4 rakaat. G. Monggo. Makanya kalau hanya witirnya saja, misalkan karena mungkin sudah mepet subuh, hanya witir saja 1 boleh. Tapi memang witirnya boleh dikodok juga, meskipun sudah subuh, kalau belum sempat maka boleh dikodok. Dikodok boleh. Ya, boleh dikodok. Ya. Dan juga witir itu boleh dikerjakan di awal sebelum tidur ya. Sebelum tidur boleh. Ya. Makanya Nabi berpesan kepada para sahabat untuk melaksanakan witir sebelum tidur. Sholat duha meskipun 2 rakaat, kemudian puasa ayyamul bid setiap pertengahan bulan Komariah, tanggal 13, 14, 15. Namanya puasa ayyamul bid ya. Ini dianjurkan sekali oleh baginda Rasul ya. Ini dianjurkan sekali. Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Dan witir tadi sekali salam ya. Ya, sekali salam. Enggak ada tasawuf awalnya. Sekali salam. Ya, kalau 7 sekali salam di rakaat terakhir. Rakaat terakhir. Kemudian ini pembagiannya ya. Jadi memang sholat malam itu bebas sebetulnya mulai Ba'da Isya sampai subuh. Tapi kalau kita mau pilih silakan di 3 waktu. Ada di sepertiga pertama jam 7 sampai jam 10. Jam 7 sampai jam 10. Berarti habis sisa langsung sampai kurang lebih jam 10. Kemudian berikutnya lagi mulai dari jam 10 sampai sekitar jam 1. Ini kan? Kemudian yang berikutnya lagi sekitar jam 1 sampai menjelang subuh. Ya, dan yang terbaik tadi sepertiga terakhir tadi. Jam 1 ke atas. Sampai menjelang subuh itu terbaik waktunya. Karena tadi ada khususan Allah turun ke langit dunia. Ya, di sepertiga akhir malam itu. Tapi insya Allah begini Bapak, kita harus punya niat. Alarm kadang meskipun bunyi orangnya nggak bangun ya. Bangun tapi alarm. Cocok. Alarmnya 3, dibunyikan semua. HP-nya 3, bunyi semua. Bangun matikan alarm. Masih ngantuk. Begini Bapak Ibu. Ada orang yang ingin tahajud, ingin bangun malam, ternyata sampai subuh baru bangun, telat dia. Tapi sudah niat dapat pahala. Kalau memang nggak sengaja ketiduran. Kalau sengaja ya walau alam ya. Sengaja mematikan alam ya itu kan beda. Ya. Hanya berniat ya nggak bisa seperti itu. Allah nggak bisa kita bohongi boleh. Tapi insya Allah kalau kita berniat, bertekad, insya Allah kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi ahli tahajud. Insya Allah. Dan dampaknya tahajud itu dan amal-amal soleh secara umum kepada diri kita itu, masya Allah tadi membuat hati lebih ikhlas, lebih penyabar, dan juga berpengaruh pada perilaku, Bapak Ibu. Dan juga berpengaruh pada fisiknya sehat. Orang suka tahajud, orang suka beribadah, fisiknya sehat, pendengarannya normal, walaupun sudah lanjut usia, penglihatannya.
badannya sehat, masya Allah, diberi usia panjang dan berkah oleh Allah Subhanahu dan tentu juga dampak untuk urusan dunia rezekinya ya insya Allah diberi kelapangan rezeki oleh Allah, karena orang yang suka tahajud, suka beribadah itu kan itu termasuk orang yang bertakwa kepada, dan rezeki itu ada rezeki lewat jalur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak Ibu ya. Ini mengenai sholat malam ya. Hanya mari kita biasakan sholat malam meskipun hanya witir 1 rakaat. Kalau memang sering berat bangun malam, maka lakukanlah witir di awal. Tadi ya minimal 1 ya, 3, 5, 7. Lakukan sholat witir di awal. Sehingga nanti ketika terbangun lagi mau sholat tahajud tidak perlu witir lagi. Ya, tidak perlu witir lagi karena sudah selesai witirnya di awal. Nah, ini ya. Baik, Bapak sekalian. Kemudian ini ada pertanyaan? Apa nih? Oke. Witir. Boleh. Jadi witir ini boleh di masjid, boleh di rumah. Jadi sholat tahajud boleh di masjid, boleh di rumah. Jadi tidak ada keharusan di masjid. Dan tidak ada keharusan di rumah. Di mana saja boleh. Sholat di tengah lapangan juga boleh. Sholat di tengah lapangan. Di tengah hutan, di atas gunung gitu kan. Boleh. Jadi boleh misalkan mungkin karena khawatirnya nanti nggak bangun ya kan, jaga-jaga, maka setelah ba'da isya langsung laksanakan witir. Silakan. Boleh. Di masjid. Iya, sholat sunnah ba'diyah ya, langsung witir. Dan nanti kalau Allah memberi kemampuan untuk bangun sholat malam, maka tidak perlu witir lagi. Tinggal menambah kekurangannya. Misalnya witirnya 3, tinggal 8. Atau kalau mau sama iftitahnya berarti tinggal 10. Kan 13 kalau sama iftitah. Sama pembukanya. Sholat pembuka ya. Sholat pemanasan ya. Biar ngantuknya hilang ya. Yang pemanasan itu kan pembuka kan ringan ya. Yang wajib hanya yang wajib hanya Fatihah, kemudian juga dibolehkan untuk ditambah dengan surat rakaat iftitah pembuka sebelum sholat malam. Oke. Penutupnya sholat. Apanya itu? Tahajud dong. Tahajud. Oh, mulai isya sampai subuh. Waktunya. Pada isya sampai subuh. Sholat. Bukan penutup waktu. Makanya nanti yang witir di awal, nanti tahajudnya diakhirkan boleh. Karena waktunya belum berakhir. Kalau tahajud, ba'da isya sampai subuh. Kalau tahajud. Oke. Ya, tahajud. Waktunya. Tapi tadi ada 3 waktu kan. Di sepertiga awal, di sepertiga pertengahan, dan akhir kan. Makanya yang sudah witir di awal, maka nanti tinggal menyempurnakan tahajudnya. Gitu kan? Tanpa witir. Gitu kan? Karena witir itu penutup sholat, bukan penutup waktu sholat. Jadi waktunya sampai subuh kan? Sampai subuh. Nah. Enggak. Iya. Iya. Jadi penutupnya boleh diawalkan. Penutupnya boleh diawalkan.
Witir itu kan penutup, maka boleh diawalkan. Tapi nanti kalau sudah diawalkan, kalau bangun lagi mau tahajud, tinggal kekurangannya. Misalkan witirnya 3, tinggal 8-nya kan. Kan begitu. Kalau sama iftitah, sama pembukanya tinggal 10 kan. Kan 13 semuanya sama pembukanya. Itu. Kalau waktu itu sebetulnya perubahan hari itu mulai maghrib kalau menurut Hijriah. Kalau masih kan nanti jam 12 malam kan. Pergantian. Nah, ini kan hari Selasa. Kalau Hijriah ini sudah masuk Rabu. Kalau masih kan nanti jam 12 malam ya kan. Baru masuk Rabu. Kalau Hijriah sudah masuk. Makanya pergantian waktu sholat itu mulai maghrib itu sudah berganti untuk besoknya. Jadi katakanlah ini tanggal 14 Juli. Berarti kalau Hijriah mulai maghrib tadi sudah masuk waktu sholat tanggal 15 besok. Seperti itu. Menurut Hijriah. Memang beda ya. Seperti itu. Jadi mengenai sholat malam. Oke. Ya sebetulnya sama-sama sahih ya, sama-sama boleh dilakukan. Biasanya kalau yang 4 itu supaya cepat selesai. Nah, hanya 3 kali salah, 4-4-3, kan cepat. Kalau yang 2 ini kan supaya banyak istirahat. Sama-sama boleh. Iya, ya sama-sama boleh. Sama-sama ada riwayat aja, sama-sama boleh dilakukan. Monggo bebas. Mau 2-2-3, 2-2-1, 4-4-3 silakan. Jadi ternyata amal itu selama ada periwayatannya, tata cara itu boleh dilakukan. Jadi ternyata penentuan amal itu bukan organisasi menentukan, bukan. Tapi ya Quran Sunnah. Organisasi itu mengkaji. Seperti Muhammadiyah punya tim kajian sendiri. NO juga punya sendiri, Al-Irsad, ya, Persis, dan lain sebagainya. Sebetulnya amalan kita itu sama sebetulnya. Karena organisasi tidak punya wewenang menentukan itu. Ya, tidak punya wewenang sebetulnya organisasi. Kan nggak punya wewenang. Organisasi itu kan tidak berubah agama kan. Kan begitu kan? Dia hanya mengikuti saja. Dia itu juga harus ada. Sebetulnya, iya, boleh kita amalkan selama ada ketentuan. Hanya saja memang begini, ketika di suatu lembaga atau organisasi itu mengambil pendapat ini, maka ada keharusan kita sami nawakor. Seperti di Muhammadiyah menentukan awal Ramadan dan Syawal pakai hisab. Berarti ada keharusan kita untuk sami'na wa ata'na. Karena itu sudah menjadi keputusan pimpinan pusat. Kan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum kan. Jadi ada keharusan di situ untuk sami'na wa ata'na. Selama pendapat itu kuat. Pendapat itu tidak menyimpang ya. Apalagi masalah fikih itu kan hanya masalah perbedaan. Okay. Contohnya, silahkan dari mana saja silahkan diambil. Selama saya juga kadang mengambil dari pihak lain. Karena tadi ilmu itu sebetulnya sama, hanya cara pandangnya berbeda. Cara pandangnya berbeda. Walaupun mungkin pada beberapa praktiknya memang berbeda, tapi sebetulnya ilmu itu sama. Hanya saja karena cara pandangnya berbeda, akhirnya berpengaruh kepada praktek kan begitu ya. Biasanya niat kan ada yang dilafatkan, ada yang tidak. Ini kan cara pandang dan cara pengambilan dalil. Mana kadang organisasi itu berpanduan dalil itu hanya yang sahih, tapi juga ada beberapa yang mengambil dalil yang kurang sahih. Akhirnya selama ini dalil dijadikan rujukan.
Makanya sebetulnya tergantung cara pandangnya berpengaruh kepada praktik. Maka silakan kita belajar kepada siapa saja. Selama itu berdasarkan Quran Sunnah. Malah salah kalau kita menutup diri. Saya mau belajar hanya Muhammad sama Ustaz Muhammad Yanto, yang lain nggak boleh. Namanya fanatik. Fanatik nggak boleh. Makanya silakan kita belajar kepada siapa saja, tapi kita harus punya filter. Ya, harus bisa membedakan, memilah-milih. Ya kan? Mana yang benar, mana yang kurang. Mana yang seret. Seretnya itu bukan karena organisasi, karena kebenaran. Meskipun organisasi atau organisasi kalau nggak seret ya jangan diikuti. Kan begitu ya? Ya Pak Edi ya. Meskipun satu organisasi kalau salah nggak boleh diikuti. Karena agama kita ini bukan agama fanatik, bukan ikut-ikutan, tapi agama dalil. Makanya tugas Ustaz memintakan jamaah supaya kalau ada hal-hal yang nanti rancu sulit untuk dimengerti, supaya dia bisa menjawab dengan dirinya sendiri. Kalau tidak mampu menjawab, silakan tanya kepada Ustaz. Baik. Jadi tugasnya Ustaz memintakan jamaah. Gak boleh taklid. Taklid yang dilarang. Begini, taklid itu ada dua, ya kan? Taklid itu ada dua. Ada namanya taklid dengan ilmu. Kita ini taklid loh ya. Saya pun juga mungkin taklid, tapi dengan ilmu. Kenapa disebut taklid? Karena kita ini makomnya belum makom mustahil. Kita ini kan rata-rata belum mampu menyimpulkan hukum. Kita perlu bertanya kepada ahlinya. Kalau nggak membaca bukunya, mendengarkan ceramahnya. Makanya kita ini kebanyakan taklid tapi bil ilmu. Dengan ilmu, ikut tapi dengan ilmu. Yang dilarang itu dan tidak boleh itu taklid buta, tidak dengan ilmu. Pokoknya yang kuat, yang sahih. Hasan Hussein bahkan naik ke punggungnya Nabi. Ya intinya begini, itu kan sebenarnya tergantung cara pandang juga dan hikmah yang kita lihat di sini. Maknanya anak-anak kecil yang sudah bisa membedakan mana baik mana salah, dan anak kecil yang bisa mandiri, kalau pipis buang air besar bisa mandiri. Kalau bayi ya salah dibawa ke masjid, kecuali memang terpaksa. Tapi sebenarnya kalau seorang ibu nggak ada keharusan sampai bawa bayi ke masjid, nggak ada keharusan dia. Ya kan? Karena perempuan boleh sholat di rumah. Ya kan? Kalau bayi lah ya, bayi yang masih kecil masih digendong. Tapi kalau bapaknya boleh bawa bayi ke masjid, karena bapak kan harus ke masjid. Walaupun juga kalau dengan alasan ngomong bayi di rumah dan tidak bisa dibawa ke masjid, boleh juga di rumah. Tapi bayi anak-anak yang sudah bisa membedakan mana baik mana tidak baik, bisa mandiri kalau buang air besar, buang air kecil, maka boleh jajan di masjid sebagai bentuk pembelajaran, mengenalkan, membiasakan dari kecil. Ya ada pada usia TK, PAUD, TK ini kan mulai diajari. Tapi ini Bapak Ibu, tidak dibiarkan anaknya main sendiri. Jadi diajak jajan di shop, gitu kan? Diajak, istilahnya itu diarahkan. Sehingga juga begini, kalau ada seorang ayah, seorang ibu bawa anaknya masih kecil, masih terus main berlarian, gurau sampai mengganggu jamaah, ini juga bisa mengganggu kehusuan jamaah. Jamaahnya bisa protes dan tidak bisa dilarang, tidak bisa disalahkan jamaah yang protes itu. Anak kecil kok dibawa ke masjid? Iya, ada kedoliman di situ. Kalau sampai mengganggu kehusuan jamaah, berarti kalau memang mau dibawa ke masjid, pastikan orang tuanya bisa mengarahkan supaya tidak mengganggu jamaah yang. Jadi tidak kemudian katanya Pak Ustaz suruh bawa ke masjid, bukan hanya asal dibawa.
Orang tuanya punya tanggung jawab untuk mengarahkan, gitu kan? Nah, itu dia. Dan jangan anak kecil itu dibiarkan sendiri. Gitu. Hmm. Maksudnya menegur anaknya tadi. Nggih. Sakit tadi. Oh. Tapi begini, ini Pak Edi, kalau negurnya bil hikmah dengan baik tidak mengapa. Maksudnya mungkin negurnya dengan emosi itu nggak boleh. Gitu, boleh dong. Terus, memang agak repot memang. Kalau anak kecil itu agak repot. Makanya tadi, kalau orang tuanya, kakeknya, neneknya bisa memastikan anak ini tenang, sudah. Tapi kalau melihat anak ini juga sekali kok nggak bisa tenang, ini dipertimbangkan lagi. Ya mbaknya perempuan yang jaga, kan bapaknya, kakeknya kan yang ke masjid, ya kan? Oke. 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 Paman. Oke. Iya, di luar masjid yang main-mainnya. Oke, betul. Supaya anak tadi cinta masjid. Makanya mengenalkan anak-anak ke masjid ya bisa dengan diajak sholat, diajak pengajian, atau ada area bermain di masjid. Ya kan? Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Hmm. Iya. Ya makanya tadi itu hal yang bagus, tapi tentu yang perlu dijaga tadi kalau bisa mengganggu jamaah nanti diarahkan, anaknya diarahkan supaya tidak berlarian, tidak main-main itu. Betul betul, iya iya. Artinya itu yang perlu menjadi PR orang tua kan itu mengarahkannya. Hmm. 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 Namanya anak. Makanya menjadi musibah nanti kalau nggak ada anak kecil di masjid. Makanya hmm, 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 ingin baik, ingin baik. Jadi penerus. Sudah. Biar orang tuanya yang betul ya. Berarti begini, begini. Kalau memang begitu ada kesepakatan di antara jamaah, ya kan? Hmm. Susah. Ah, apanya itu? Menunggu anak itu. Hmm. Hmm. Iya. Iya. Hmm. Hmm. Ya. Diajak, sengaja suruh diajak. Iya. 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 Hmm. Hmm. Dan itu boleh, makanya itu bisa sampaikan. Misalkan seorang ayah ngomong anaknya masih kecil dan seorang laki-laki ada keharusan ke masjid, silahkan dibawa dan memang dikondisikan dan dia boleh menggendong ketika berdiri digendong, nanti kalau untuk sujud diletakkan, itu nggak membatalkan sholat, boleh. Kalau memang kondisinya darurat ya, misalkan hanya masih bayi belum bisa jalan, digendong silahkan, itu boleh. Cuma tadi mohon menjadi kesepakatan di
di antara jamaah agar tidak ada kesalahpahaman. Karena orang tua kadang gampang emosi, ya kan? Ya Pak Edi ya, orang tua gampang emosi. Dan khawatirnya begini, wah masjid tempatnya anak kecil rame ya, tumpuk masjid. Nah ini yang nanti jangan terjadi. Ada ya. Gimana? Berarti pernah dimarahi. Iya ya. Ya itu berarti ya tadi jamaahnya harus sama-sama paham, sama-sama paham. Saya kira demikian ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Semoga bermanfaat. Barakallahu terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.